warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imana wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa umat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sahabat juang Islam di mana Anda berada. Alhamdulillah, kembali pada petang hari ini menanti waktu berbuka, saya ditemani majelis pemuda pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di hadapan kita semua, yakni mudah-mudahan kehadiran kami memberi manfaat kepada kita semua insyaallah. Seperti biasa, kami akan membahas satu topik untuk kita semua. Bertepatan pada petang hari ini, kajian kami ialah makna zikir dan orang yang berpaling dari Al-Quran. Pemirsa di rumah, seperti biasa kita awali kajiannya dengan dialog. Baik, Bang Kevin sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Pati? Alhamdulillah. Baik. Bang Arif sehat? Sehat Ustaz. Baik. Bang Dandi? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ya, alhamdulillah. Pemirsa di rumah, kami berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan mungkin pemasukan kita berkurang ya, karena banyak pekerjaan kita yang diberhentikan ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, karena sesungguhnya Allah itu Al-Ghani, Allah itu maha kaya. Jadi jangan khawatir, Allah maha kuasa memberikan rezeki kepada kita dari jalan manapun yang tidak disangka. Baik, pemirsa di rumah, kita awali. Bang Kevin, kita membicarakan tentang makna zikir. Menurut Bang Kevin, makna zikir itu apa sih? Mendatangkan kebaikan Ustaz. Mendatangkan kebaikan. Bang Nandi? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah. Kalau Bang Arif? Melakukan kebaikan Ustaz yang kita lakukan itu karena Allah. Karena Allah. Kalau Bang Fatih? Apa makna zikir itu? Menyejukkan hati. Menyejukkan hati ya. Jadi pemirsa di rumah, kita ambil kajian kita ini dari Al-Quran, surah yang ke-20, surah Toha, ayat yang ke-124. Pemirsa di rumah silakan buka Al-Quran. Kami akan bacakan ayatnya. Allah firman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Pemirsa di rumah, di sini Allah katakan, wa man a'rada an zikri. Nah, ada kata apa di sini? Zikir. Jadi maksudnya apa sih maksud zikir itu di sini? Nah, ada ulama kita yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia mengatakan yang maksud dengan zikri di sini itu, Bang, adalah Al-Qur'an. Nah, jadi barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya bagi mereka itu penghidupan yang sempit. Jadi maksud penghidupan yang sempit itu bagaimana? Ya, orang yang berpaling dari Al-Quran itu
ya Allah akan temukan kepadanya yang namanya jalan-jalan yang sempit. Bagaimana jalan yang sempit itu? Lihat, orang yang berpaling dari Al-Quran, maka bang biasanya apa yang akan dialami dalam hidup ini? Bang Fatih? Sesat. Bang Arif? Gelisah. Bang Kevin? Putus asa. Bang Nandi? Semua itu benar. Jadi orang yang berpaling dari Al-Quran itu, pemirsa di rumah, dia akan memiliki yang namanya hati yang gelisah. Ketika hati orang gelisah, apa yang dia rasakan? Gak karuan. Jadi ketika orang sudah gelisah hidupnya, ketika orang sudah tidak tenang hidupnya, maka yakinlah putus asa akan menjemputnya. Maka itulah Allah katakan, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongkah. Jadi barang siapa yang berpaling dari peringatan kami, yakni Al-Quran, maka Allah katakan akan kami berikan kepadanya penghidupan yang sempit. Punya masalah sedikit, apa yang dilakukan? Marah-marah. Apa yang dilakukan lagi? Dia akan bermaksiat. Karena mengapa? Dia sudah merasa buntu. Oh, sudahlah begini. Rezekinya sempit. Apa yang dia lakukan? Mencuri, begal, merampok, syirik, kedukun, dia minta rezeki. Nah, makanya kata Allah, wa nasyuruhu yaumal qiyamah ya'mah. Maka nanti orang-orang yang seperti ini Allah akan bangkitkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Padahal di dunia mereka melihat seperti kita. Tapi di akhirat nanti Allah akan bangkitkan mereka dalam keadaan orang yang buta. Lalu tiba-tiba ketika hal ini mereka alami, mereka akan protes kepada Allah. Pada ayat selanjutnya Allah berfirman, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka akan bilang, ya Allah, mengapa engkau himpun aku dalam keadaan buta? Ini di akhirat, Allah bicara akhirat. Mengapa ya Allah saat di akhirat ini engkau himpun kami dalam keadaan yang buta, padahal ketika kami di dunia kami adalah seorang basir, kami seorang yang mampu melihat. Nah, mereka lupa bahwasanya ketika mereka meninggalkan Al-Quran tanpa sadar, mereka itu adalah orang yang buta. Memang matanya tidak buta, tapi hatinya buta. Jadi bang, sebenarnya orang yang buta itu bukan hanya orang yang paling menderita, itu bukanlah orang yang buta matanya. Karena mata kita ini bisa nggak mengajak kita kepada maksiat? Bisa. Apa bang? Sumbernya ya. Karena ketika melihat sesuatu hal yang contohnya apa? Orang yang membuka aurat, itu kan menjadi maksiat bagi kita. Melihat orang kaya, kita menjadi ikut-ikutan iri jadinya. Melihat orang bermaksiat, kita pengen seperti itu. Contohnya anak-anak muda melihat orang pacaran, terkadang kita mau iri melihatnya. Na'udzubillah. Sebenarnya kalau mata kita melihat, hati kita buta, ini adalah penderitaan yang paling hebat. Makanya terlihat terkadang orang yang buta matanya, mereka santai saja. Karena mengapa? Mereka bisa merasakannya dengan hati. Maka sebenarnya bang, jangan senang kita Allah berikan mata sehat. Karena mata ini bisa jadi fitnah terbesar bagi kita. Tapi kita wajib bersyukur Allah berikan mata. Karena apa? Bisa memandang ciptaan-ciptaan Allah. Nah, jadi nanti akan ada orang protes di akhirat. Maka agar kita tidak termasuk orang yang protes, maka biarkan hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang selalu terhubung dengan Al-Quran. Maka lihat, Allah Subhanahu wa taala sambung ayat ini. Qala kadzalika ataska ayatuna fanashitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah, demikianlah, bukankah dulu di dunia kami telah datangkan ayat-ayat kami, tapi kalian melupakannya. Jadi sekarang orang-orang yang Allah sudah turunkan Al-Quran bagi mereka, tapi mereka sengaja melupakan Quran. Mereka bilang, udahlah, nggak ada itu Quran. Maka di akhirat nanti kata Allah, wa kadzalikal yauma tunsa. Kami juga sekarang ini melupakan kalian. Kami juga tidak open sama kalian, terserah kalian. Allah.
Jadi Bang, makanya Al-Quran ini sebenarnya seperti kata Allah, kami tidak menurunkan Al-Quran ini agar kalian menjadi sulit, susah. Tapi Quran itu sebenarnya untuk menghidupkan hati kita. Lihat penutup, pemirsa di rumah, silakan lihat surah Al-Zukhruf. Ya, lihat apa kata Allah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Apa kata Allah? Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pemurah, yakni Al-Quran, maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkannya. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya Allah. Jadi kalau kita sudah meninggalkan Quran, maka yakinlah Allah akan berikan kepada kita, titipkan akan syaitan kepada kita, dan syaitan itulah yang akan menjadi pilot kita, kemudi kita. Jadi manusia itu Bang, dia akan melakukan kemaksiatan itu dikarenakan apa? Syaitan telah menjadi pilot bagi dirinya. Sama seperti kita naik pesawat terbang, siapa yang bawa kita? Pilot. Kalau pilotnya mati, selesai. Kalau kita naik kapal layar di laut, kita yang bawa kita siapa? Nahkodanya. Jadi kalau syaitan yang sudah menahkodai kita, apa yang terjadi? La haula wala quwwata illa billah. Maka lihat, syaitan akan menjadi nahkoda kita di saat kita meninggalkan Al-Quran, dan kita menjadikan syaitan adalah sahabat terdekat kita. Maka yakinlah syaitan yang akan menahkodai hidup kita. Na'udzubillah. Pemirsa di rumah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini, mari tetap dekatkan diri pada Al-Quran, pelajari Al-Quran, tadabburi dan baca artinya, baca tafsirnya. Mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang tetap berada di posisinya, yakni menjadi hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.